Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, puji syukur alhamdulillah, mari kita limpah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi atau pengimbasan sebagai tugas kami pada modul 1-4, yaitu budaya positif. Kami sudah melakukan beberapa kegiatan, yaitu yang akan kami sampaikan nanti bisa kami sampaikan di depan. Barangkali nanti ada komentar atau ada tanggapan, kami persilahkan. Langsung saja, kegiatan ini saya akan menyampaikan beberapa penjelasan atau teori yang kami sarikan dari modul. Ya, kami jadi sekedar hanya menyampaikan, Bapak Ibu mungkin kalau ada yang kurang berkenan nanti bisa ditanggapi atau mungkin bisa dikoreksi. Tapi kami hanya menyampaikan menyarikan ya dari modul tersebut. Kemudian kami mencoba untuk melakukan penerapan dari modul tersebut. Ada beberapa hal yang ada di materi budaya positif ini, ada banyak, ada 7. Tapi pada kesempatan kali ini yang kami sampaikan fokusnya hanya 3 nih, supaya fokusnya bisa sampai, karena ini terkait dengan hal-hal kontekstual yang ada di sekolah ini, yaitu fokus pada tentang teori kebutuhan dasar, posisi kontrol, dan restitusi. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama. Silakan. Sama apa ya? Nah, ini terkait dengan pelanggaran, Bapak Ibu. Ini kelihatannya cukup kontekstual ini dengan kegiatan di permasalahan yang ada di sekolah kita. Nah, ini terutama tentang pelanggaran peraturan. Ini misalnya ada pernyataan seperti ini, Bapak Ibu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melakukan pelanggaran, sebenarnya itu dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini teorinya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak yang melanggar itu, biasanya mereka itu memang sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya murid di kelas yang sering ribut ini misalnya, mungkin saja murid itu sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya akan perhatian dan kasih sayang. Mungkin butuh perhatian, jadi mereka agak bikin usil gitu. Kemudian ada juga murid yang kadang sering keluar kelas, bisa jadi karena dia ingin membutuhkan kebebasan dan kesenangan yang tidak ia dapatkan saat di kelas, mungkin seperti itu. Jadi ingin bebas lah. Tapi itu cara-cara seperti itu kan melanggar ya, itu melanggar peraturan. Nah, ini secara teori memang ada penjelasannya. Ini berdasarkan berbagai sumber. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu ada kebutuhan bertahan hidup, ini sifatnya fisiologis, fisik, seperti makan, minum, kesehatan. Kemudian ada 4 sisanya adalah secara psikologis, yaitu seperti rasa kasih sayang, rasa diterima, rasa penguasaan. Nah, ini mungkin bisa dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Jadi ada 5. Nah, ini demikian halnya dengan murid yang juga ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Seharusnya kebutuhan itu dicapai dengan cara yang positif, tapi kadang-kadang mereka tidak mampu. Maka apapun itu mereka tetap berusaha untuk memenuhinya meskipun dengan cara yang negatif, yaitu dengan melakukan pelanggaran. Mestinya kalau mereka ingin mendapatkan kesenangan misalnya, ingin bermain, sebetulnya bisa saja disalurkan saat istirahat, bermain sepak bola di luar. Tapi kadang-kadang mereka justru lebih suka bermain di dalam ruangan, di dalam kelas saat pelajaran. Itu kan mereka tetap ingin senang, tapi caranya tidak pas. Jadi itu yang terjadi adalah pelanggaran. Tapi intinya memang mereka melakukan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, teorinya seperti itu. Nah, kemudian bila terjadi pelanggaran, nah ini bila terjadi pelanggaran atau anak-anak yang kita anggap dalam tanda kutip nakal itu, bagaimana kita menanganinya? Nah, ini kebetulan karena di sekolah kita ini guru BK-nya sedang berhalangan, kan kita sebisa mungkin menangani sendiri, Bapak Ibu ya. Sebisa mungkin gurunya sendirilah ditangani dulu.
Kalau memang sudah kesulitan ya untuk minta bantuan wali kelas atau ke siswa, tapi bisa mungkin barangkali bisa diselesaikan di tingkat guru kan mungkin lebih baik. Nah, ini diharapkan semua guru ini bisa melakukan seperti ini, yaitu apa yang harus kita lakukan kalau ada murid yang melanggar seperti itu. Nah, ini menurut teorinya ada 5 posisi yang bisa kita terapkan, yaitu yang pertama, kita bisa saja berposisi kalau ada anak nakal, kita bisa sebagai penghukum, bisa, atau kita sebagai pembuat rasa bersalah, atau mungkin kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau dan sebagai manajer. Bagaimana ini maksudnya setiap posisi ini? Nah, ini penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau ada anak yang melanggar, kita bisa berperan atau berposisi sebagai penghukum. Ciri-cirinya penghukum itu seperti itu Bapak Ibu. Biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ada suaranya tinggi, matanya melotot gitu ya, jarinya menunjuk dan menghardik. Kata-kata yang kadang keluar seperti itu, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, sambil melotot, mungkin seperti itu bisa dibayangkan ya. Nanti ada videonya Bapak Ibu, bagaimana ciri-ciri penghukum itu. Nah, ini barangkali kalau kita masih melakukan seperti ini, berarti kita berposisi sebagai penghukum. Mungkin ada kelas, di dalam kelas itu ada anak yang ribut terus kita bentak gitu ya, wah kamu keluar gitu biasanya itu. Nah, mungkin kita masuk ke seperti ini, masuk ke sebagai penghukum. Nah, hasilnya apa kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum? Hasilnya ini secara teori Bapak Ibu ya, kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Jadi kalau digalai murid itu malah tambah agresif gitu. Mungkin ini pengalaman juga, saya juga mengalami Bapak Ibu, ini bisa jadi mereka malah lebih buruk lagi. Kadang-kadang kalau mereka dendam itu, saya pernah ini, nah, mereka pulang sekolah mencari motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan mereka dengan paku. Ini contoh di teori. Kebetulan saya juga pernah ini, ada anak yang pernah saya mari tiba-tiba pulang-pulang motor saya knalpotnya disumpeli pakai batu itu. Nah, itu pernah itu. Motor saya mau pulang starter kok susah, ternyata knalpotnya disumpeli itu. Wah, ini berarti mungkinannya dendam sama saya gitu. Nah, ini mungkin akibatnya seperti itu. Kemudian ini kita bisa berposisi sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini ciri-cirinya biasanya gurunya akan bersuara lembut. Nah, membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bersalah. Misalnya dengan kata-kata seperti ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi di posisi ini nanti murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Dan hasilnya ini ternyata lebih buruk dari penghukum ternyata Bapak Ibu. Menurut teori dia begitu. Muridnya akan merasa bersalah karena telah mengecewakan. Dan kadang-kadang malah jadi lebih berbahaya karena mereka memendam perasaan itu. Mungkin kalau yang penghukum itu anak langsung agresif gitu. Tapi kalau yang seperti ini anak justru memendam perasaannya dan tiba-tiba suatu saat meledak gitu. Bisa menyakiti orang lain atau menyakiti diri sendiri. Atau mungkin bunuh diri ya. Karena dia sangat merasa tidak berguna gitu. Nah, ini mungkin menurut saya lebih berbahaya ini kalau kita memposisikan diri menghukum anak dengan membuat mereka sangat bersalah. Nah, ini yang mungkin sudah ada beberapa teman kita, yaitu memposisikan diri sebagai teman. Jadi kalau ada yang bersalah, nah, mereka didekati kemudian diajak guyon gitu ya. Misalnya dengan kata-kata, ayo bantulah saya demi saya. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti kita bereskan. Ya, ini ada positifnya, tapi juga ada negatifnya ternyata. Positifnya, anak menjadi dekat ya dengan gurunya, dekat, terus bergaul dekat ya. Tapi akibat negatifnya mungkin karena dekat dengan guru itu maunya sama guru itu saja. Oh, disuruh guru itu mau, tapi kalau disuruh guru yang lain nggak mau. Jadi kan ada apa perlakuan yang berbeda dari anak. Nah, kemudian yang keempat, guru bisa memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, di sini itu maksudnya pemantau itu berarti tindakannya berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Misalnya terlambat itu, nah, anak yang terlambat ditanyakan peraturannya apa kalau terlambat, hukum. Nah. Jadi membandingkan dengan peraturan yang sudah dibuat. Jadi dasarnya itu. Dan mereka biasanya anak-anak ya itu. Jadi secara emosi itu tidak lebih stabil lagi. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Teorinya seperti itu. Jadi hanya menunjukkan peraturan-peraturannya. Nah, ini yang terakhir yang menjadi yang disarankan dalam modul ini Bapak Guru itu bisa berposisi sebagai manajer. Maksudnya manajer itu apa?
Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Ini secara teori luar biasa Bapak Ibu ya. Ideal sekali. Jadi, tapi mungkin prakteknya tidak semudah itu mungkin. Ya mudah-mudahan bisa kita coba nih. Misalnya ada anak yang ada melanggar gitu ya, melanggar peraturan, nah mungkin nanti dipanggil, kemudian ditanyai. Misalnya dengan pertanyaan, apa kamu yakin bahwa perilakumu ini baik atau tidak? Jadi sekedar ditanyai. Kemudian jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Ya, ini ideal sekali. Jadi menanyakan anaknya. Tapi nggak tahu kalau di sini mungkin bisa diterapkan atau tidak. Tapi saya sudah melakukan ini dan alhamdulillah ada hasil yang nanti bisa saya ceritakan nanti. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ditanyakan solusinya bagaimana? Nah ini tujuan akhir dari 5 posisi tadi, diharapkan Bapak Ibu Guru mempunyai posisi yang kelima ini, yaitu sebagai manajer. Tapi mungkin tidak mesti berhasil Bapak Ibu di posisi. Kadang-kadang anak juga belum siap juga diperlakukan seperti ini. Anaknya terlalu nakal atau terlalu nyerekal gitu ya. Jadi ya sudah, kita posisikan kembali ke sebagai pemantau misalnya, atau kembali ke teman. Tapi diusahakan bisa sampai ke level ini, meskipun agak sulit ya. Nah ini untuk lebih jelasnya bagaimana prakteknya, ini ada videonya Bapak Ibu. Mungkin saya putar tapi singkat saja. Nah ini misalnya ada video anak telat ini. Volumenya. Nah misalnya ini Bapak Ibu ada video anak telat. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Baik, kira-kira ini posisinya sebagai apa Bu? Sebagai penghukum, sebagai teman, atau sebagai pemantau? Lebih cenderung ke penghukum ya Pak Ibu ya, karena tidak mau dengar alasan apapun, langsung salah terus dan langsung dihukum. Hukumannya pun kadang nggak nyambung dengan kesalahannya. Terlambat tapi suruh lari ya. Kita terlambat suruh bersih-bersih mungkin masih mending lari. Nah ini posisi yang pertama, kita bisa melakukan ini, tapi ini mungkin akan menyakitkan bagi murid dan akan justru malah berontak mungkin muridnya seperti itu. Mungkin yang lain? Nah, Naren, posisi yang lain. kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ini kira-kira di posisi apa Bapak Ibu? Apakah penghukum, apa pemantau, atau pembuat rasa bersalah? Iya, jadi membuat anak merasa bersalah sekali ya, karena sudah mengecewakan. Jadi ini posisi yang mungkin bisa kita ambil, tapi ternyata hasilnya juga lebih mengerikan katanya dari yang penghukum tadi. Anak memendam rasa kecewanya di dalam hati dan suatu saat akan meledak. Katanya begitu. Mudah-mudahan tidak.
Selamat pagi Bu. Nah, ini mungkin yang lain, Pak. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik, yang ketiga ini posisinya sebagai apa, Bu? Sebagai pemantau apa lebih kepada manajer? Sepertinya ideal sekali Bapak Ibu ya. Kalau ada anak ditanya seperti itu, dan jawabnya seperti itu, wah ini seperti drama ini kelihatannya. Ya, tapi ya kita ini lebih ke manajer Bu. Iya, jadi mempersilahkan anak untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Ya, menuntun anak gimana solusinya gitu. Ya, ini luar biasa kalau bisa dipraktekkan. Meskipun sulit ya, ya ini salah satu yang disarankan ya. Jadi itu tadi beberapa posisi kontrol. Terus materi berikutnya singkat aja. Kembali ke itu tadi ya, lanjut Bu. Nah ini kemudian bagian berikutnya adalah tentang istilah restitusi Bapak Ibu. Nah ini apabila murid melakukan pelanggaran maka memang harus ada tindakan. Jadi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Memang harus ada tindakan. Umumnya tindakan itu biasanya berupa hukuman atau konsekuensi. Nah ini ada paradigma baru yaitu dengan istilah restitusi. Nah, apa itu restitusi dan apa bedanya dengan hukuman dan konsekuensi? Bedanya apa? Nah, ini secara teori restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi hampir sama dengan tadi yang dipraktekkan tadi itu di posisi manajer. Jadi gimana siswa yang melanggar itu bisa memperbaiki kesalahan mereka. Nah, kira-kira seperti itu ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Lanjut Bu. Nah ini mungkin perbedaannya seperti apa? Ini perbedaannya kalau hukuman itu cenderung pada identitas gagal. Jadi anak itu dianggapnya ya sudah gagal mereka itu. Nah, jadi cenderungnya sesuatu yang harus diberikan dan itu harus menyakitkan kalau hukuman. Nah kalau konsekuensi dan restitusi itu lebih kepada sesuatu yang dianggap disiplin, lebih sukses lah. Jadi memang harus ada tindakan, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan, jadi siswa diberikan pilihan. Nah, kalau hukuman muridnya untuk merasa tidak nyaman dalam waktu jangka panjang. Kalau konsekuensi ya ada tidak nyamannya juga tapi waktunya lebih pendek. Kalau restitusi menguatkan istilahnya itu, memberikan penguatan supaya mereka mencari solusi atas masalahnya sendiri dan seterusnya. Ini kalau hukuman perilaku agresif meningkat ya. Kalau konsekuensi tidak seperti itu. Penguatan bertahan dalam waktu pendek, kalau restitusi masalah terpecahkan. Itu teorinya seperti itu. Lanjut Bu. Nah, bagaimana kalau cara penerapan restitusi itu? Yaitu melalui langkah-langkah yang dinamakan segitiga restitusi. Ini materi ini kayaknya ada yang sudah mendapatkan waktu di MGMP ya, Bu. Ada kemarin yang diisi oleh pengawas ini hampir sama.
Nah, ini cara melaksanakan menindak siswa dengan tindakan restitusi ini dengan cara seperti ini. Yang pertama yaitu ya ada segitiga begini istilahnya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, Bu. Nah, menstabilkan identitas seperti apa? Misalnya ini ada anak yang melanggar peraturan, ya karena mereka memang sedang mencari perhatian, yaitu dianggap suatu kegagalan karena mencari perhatiannya tidak di saat yang tepat. Misalnya di kelas itu ribut ingin diperhatikan, artinya kan mungkin dengan cara yang lebih baik, tapi dianggap itu sudah gagal dan dia coba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Nah, kalau ada anak seperti itu terus kalau kita menyalahkan anak itu, mengkritik misalnya, nah justru itu akan membuat dia merasa lebih bersalah, merasa lebih gagal gitu. Maka yang pertama dilakukan bila ada anak seperti itu yaitu yang membuat mereka tenang dulu sehingga mereka bisa berpikir jernih. Jadi kalau mereka salah terus kita salah terus malah mereka berontak biasanya. Gak mau jujur malah wah kamu mukul dia yang enggak selalu gitu. Tapi kalau diterangkan dulu mungkin ini dibuat tenang dulu sehingga bisa berpikir jernih dan bisa diajak komunikasi lah. Itu yang pertama dilakukan. Dan yang kedua, nah, setelah tenang itu memvalidasi bahwa tindakannya itu salah. Nah, setelah tenang pelan-pelan kita menuntut mereka untuk meyakini bahwa yang dia lakukan itu bukanlah hal yang baik atau benar. Jadi pelan-pelan lah istilahnya gitu. Dan terakhir yaitu menanyakan dulu mungkin pernah menyepakati di kelas kan kita sudah populer dengan istilah kesepakatan kelas ya. Kita sudah meyakini, sudah menyepakati di kelas bagaimana perilakunya yang baik ya. Dan menanyakan dan meminta mereka untuk menemukan solusi. Ya memang prakteknya memang perlu waktu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada anak satu ya kita meluangkan waktu memang setelah pelajaran kita selesai mungkin anak tadi yang usil itu kita panggil cari tempat untuk ngobrol itu. Ya seperti yang pernah saya lakukan. Mungkin saya nanti akan putarkan videonya. Nah ini saya punya apa istilahnya mempraktekkan lah apa yang disampaikan di sini. Kemarin juga sempat dibantu oleh Bu Sundari. Nah ini mungkin saya akan memutarkan sedikit video yang sudah saya lakukan. Ini ada kasus ini. Ini anak kelas 9A ini. Ya, ada 7A ada. Jadi beberapa kali ada 4 orang yang sudah disampaikan. Mungkin ini yang agak belik memang Bu ya. Kelas 9A ini. Namanya Yufa ini. Ya. Tuh seringkali mesti kalau pelajaran mesti hilang Bu. Hilang. Terutama habis olahraga itu. Habis olahraga hilang enggak tahu kemana. Suatu saat pas pelajaran nggak ada, terus selesai pelajaran tak panggil nih. Nah, saya tanya-tanya begitu 2 orang, saya tanya alasannya. Saya coba menerapkan tadi, misalnya ini. Assalamualaikum. Sama sudah tahu kenapa dipanggil di sini? Sudah tahu kenapa? Tanpa settingan Babu ya, asli ya, tidak settingan. Karena tidak masuk kelas ikut pelajaran. Sebelum yang kesana ya, saya ingin tanya ini alasannya kenapa kok tidak masuk kelas? Mengantar Bira, yang Bira siapa? Tidak tahu mengantar Bira. Beranya di mana? Beranya di rumah. Kalau di sekolah, ya bisa nih diganggu. Sekolah punya berapa kamar mandi? Banyak apa satu atau banyak? Banyak. Ya. Yang kalau di kelas WC kelas itu terganggu. Ada nggak tempat di sekolah ini yang WC-nya ada aman dan benar? Di sana airnya tidak ada. Terus kamu tahu di sini ada WC lain yang ada pintunya yang airnya banyak? Ada? Tidak tahu? Nah, ada airnya nggak di situ? Ada. Pintunya aman nggak? Aman. Jadi kamu tadi kasih alasannya kalau di WC sana itu digangguin. Nah, berarti sudah punya solusi belum? Tempat di sekolah yang aman. Kantin. Nah, WC kantin. Tapi saya kantinnya Pak. Kalau yang ada pernah sama dulu.
Kalau boleh tak boleh. Yang bilang siapa? Yang bilang apa itu guru atau bukan apa itu guru? Bukan. Nah, berarti sebetulnya gimana? Boleh apa enggak? Boleh ya? Nah, iya. Jadi gimana solusinya kalau besok lagi kamu mules pengen berak, tetap mau pulang ke rumah apa nggak usah pulang ke rumah? Nggak usah pulang ke rumah. Jadi sebetulnya kamu tahu ya solusinya ya. Jadi nggak usah. Karena kalau kamu pulang ke rumah mesti nanti kesininya sulit, lama dan mesti terlambat. Nah ini kalau seperti ini terus diulang-ulang terus apa yang terjadi nanti? Kamu akan dianggap sebagai membolos. Nah itu membolos itu baik atau tidak? Kamu yakin kalau membolos itu baik? Tidak ya? Tidak baik ya? Yakin itu ya? Jadi kamu pengennya itu membolos atau tidak membolos? Tidak membolos ya? Nah bagus itu berarti memang seperti itu. Kamu tahu bahwa membolos itu tidak baik. Karena kalau saya sering bolos, yang pertama apa? Cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira sudah diambil poinnya. Itu saya coba menerapkan tadi yang disampaikan, menuntut anak untuk mencari solusinya. Alhamdulillah sekarang sudah tidak membolos lagi. Alhamdulillah ya. Saya masuk kelas pelajaran anaknya sudah di dalam. Alhamdulillahnya seperti itu. Tapi sebelumnya memang pernah saya marah ini, saya marah bisa-bisa nih, mungkin malah tak videoin, tak lihatin Bu Sundari, tak suruh buat pernyataan itu. Sebetulnya kalau mengulangi lagi dan ternyata tidak berhasil, masih bolos juga. Tapi setelah saya ajak bicara, alhamdulillah tidak lagi bolos. Ya mudah-mudahan mungkin anak lebih tersentuh mungkin ya kalau diajak ngobrol gitu. Dan kita mencoba memahami alasannya apa. Gitu. Dan ada satu lagi mungkin. Jadi ini anak pas kegiatan olahraga Pak Ari itu tidak pakai seragam, makanya seragam OSIS itu. Nah, mungkin Pak Ari mau menindak langsung saat itu kan harus menangani orang lain. Nah, kebetulan saya lihat kok anak wali saya sendiri, ya sudah saya panggil, saya tanya kenapa begitu. Ya, assalamualaikum Tata. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tata tahu saya panggil ke sini kenapa? Iya. Nggak tahu. Hari ini pelajaran apa? PJOK. PJOK olahraga. Tapi sekarang pakainya bajunya jadi tidak memakai kaos olahraga. Iya. Ya, kalau boleh tahu alasannya kenapa? Kaosnya kekecilan. Kaosnya sudah kekecilan. Oh, gitu. Terus kalau kekecilan berarti minggu depan juga nggak pakai lagi? Atau mau berusaha memakai yang lain? Iya, Berusaha. Nah, kira-kira rencanamu untuk memperbaiki ini kamu merasa bersalah nggak kalau nggak pakai olahraga itu? Merasa bersalah. Yang lain teman-teman pakai semua. Ada beberapa yang tidak. Kalau teman-temannya pakai terus kamu nggak pakai, ini rasa enak apa nggak enak? Nggak enak ya, padahal nggak enak ya. Pengennya kayak temennya ya. Oh, berarti kamu sudah merasa nggak enak karena memakai baju olahraga itu ya seharusnya pakai ya. Terus rencananya minggu depan bagaimana? Mau pakai atau tetap di sini? Mau pakai. Terus rencanamu kalau kaosnya udah kecilan, gimana solusinya? Pinjam. Punya? Yang sudah lulus. Oh ya sudah lulus, kakak kelasnya sudah lulus. Sekali berarti sudah punya solusi untuk memperbaiki kesalahan. Baik. Itu kira-kira Bapak Ibu sudah saya laksanakan. Nah kebetulan minggu depannya saya cek Bapak Ibu. Minggu depan. Waktu itu belum dibagikan seragam olahraga, waktu itu masih pakai seragam SD, sudah kekecilan. Jadi pakai. Minggu depannya saya cek ternyata pakai punya temannya yang lulus. Jadi berarti minggu yang lalu. Nah baru kemarin dibagikan. Nah, sekarang sudah nggak pinjam lagi. Nah, alhamdulillah setelah dilaksanakan seperti itu, lumayan menurut lah. Nah satu lagi mungkin yang kemarin dibantu Bu Sundari itu ada anak berkelahi kemarin. Nah, itu dibantu Bu Sundari untuk jadi anak berkelahi ini mukul temannya sampai nangis katanya anaknya. Orang tuanya nggak terima ya saya. Pak ini gimana katanya saya dipukuli sama ditendang, saya nggak terima Pak. Waduh urusannya dowo ini kan gitu akhirnya
Nah, ini hari Sabtu sudah ditangani Pak Sajidin, sudah selesai, tapi orang tua kayak belum puas itu. Akhirnya saya minta dipanggil Sundari, itulah ditangani, kemudian saya foto, saya kirimkan orang tuanya fotonya, ada orang tuanya ayam gitu. Oh ternyata memang sudah ditangani, sudah dibantu oleh ibunya. Justru mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada beberapa, termasuk kemarin yang dihukum Pak Jundan itu, kemarin 2 orang itu yang saya panggil itu, 2 orang saya tanya-tanya begitu, nggak tahu ada perubahan apa nggak, saya nggak tahu, bukan saya nggak ngajar ya 2 orang itu. Kelas itu kok Kelas Pak 7B apa itu. Nah, sama itu ada tak panggil tak ceramah itu, tapi saya nggak tahu ada perubahan apa tidak, saya tidak mantau setiap hari ini. Tahu ini 2 orang itu. Ya. Baik. Mungkin itu Bapak Ibu selesai penjelasan saya mengenai tadi materi yang sudah disampaikan, dan saya mencoba untuk menyampaikan, mengimbaskan. Mudah-mudahan sedikit ada gambaran lah. Dan apa yang saya lakukan itu juga saya berusaha untuk berdasarkan teori yang ada. Dan tentu saja bila didukung atau bisa dilakukan bersama-sama ya, rakyatan sedikit, walaupun sedikit ya saya kira mungkin ada manfaatnya gitu. Barangkali ada yang ingin berdiskusi atau menanggapi atau bertanya, kami persilakan, tapi jangan helang ya. Kalau tidak ada kami tutup. Oh, dan Sundari. Kalau ada anak yang melanggar aturan, intinya harus ditindaklanjuti dan harus kita lihat hasilnya bagaimana. Iya betul. Harus kita pantau juga Bu, progresnya ada perubahan atau tidak. Mungkin ya ini mungkin kerja kolektif Bu ya, bersama-sama ada guru, wali kelas dan guru BK. Kebetulan guru BK-nya tidak ada, ya mungkin kita ya melalailah menangani sendiri. Karena kalau semua masalah kita lempar langsung ke wali kelasnya atau kita lemparan ke kesiswaan, ya betapa kasihannya beliau ya. Pakai akses kesiswaan harus menangani banyak masalah. Kira-kira seperti itu. Cukup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa ada manfaatnya walaupun sedikit. Nah, semoga ke depan sekolah kita bisa lebih baik, terutama karakter anak-anak kita menjadi lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.